Pemirsa, Iran terus menggempur Israel dan membuat sirine peringatan meraung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Pertahanan udara Israel berusaha melakukan pencegahan serangan rudal Iran, membuat ledakan dan sirine terdengar di seluruh kota Tel Aviv. Iran terus melakukan serangan balasan yang menyasar sejumlah fasilitas militer Israel dan Amerika Serikat. Memasuki minggu ketiga perang, setidaknya 1.450 orang tewas dan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak AS dan 13 personel militer dari pihak Israel. Kebakaran meluas di pusat kota Tel Aviv setelah rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar hingga membuat situasi di kota tersebut menjadi chaos. Media sosial Israel ini melaporkan kebakaran masih terjadi di beberapa titik Tel Aviv. Pemirsa, konflik antara Amerika Serikat Israel dengan Iran ini memasuki minggu ketiga dengan Iran terus melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Warga Tel Aviv pun terpaksa harus berlindung bahkan bersama hewan peliharaan mereka untuk menghindari gempuran Iran. Tidak efektifnya Iron Dome dalam menahan gempuran rudal-rudal Iran membuat warga Tel Aviv berlarian ke tempat pelindungan bom yang kebanyakan berada di basement bangunan. Bahkan warga Tel Aviv dipaksa berlindung bersama hewan peliharaannya untuk menghindari terkena serangan rudal balasan Iran yang terus menghujani Israel. Menurut media lokal, gempuran Iran membuat warga di kota-kota Israel lainnya juga telah mengungsi ke tempat penampungan. Hal ini terjadi setelah Iran melakukan serangan balasan atas serangan yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gelombang serangan drone Iran kembali menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan maksud kami, namun 1 drone ini berhasil menghantam area dalam kompleks. عبرت طقت Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone Iran pada Selasa pagi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad dengan pengamanan ketat ini, sejumlah fasilitas hangus terbakar. Sedikitnya 5 drone berhasil dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terjadi. Pemirsa, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang bisa diartikan orang tersebut sudah tiada.
Ramai membicarakan perang di media sosial. Juru bicara militer Iran menyindir Presiden Amerika. Militer Iran bahkan menantang Presiden Amerika untuk maju di medan perang, bukan hanya di cuitan media sosial. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear. Komando Pusat AS CENTCOM ini merilis rekaman serangan pasukan AS terhadap aset militer Iran dan menunjukkan hancurnya kendaraan lapis baja milik militer Iran. CENTCOM merilis video serangan yang dilakukan operasi gabungan Washington dengan Tel Aviv kepada sasaran militer milik Iran. Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan infrastruktur milik Iran. Memasuki pekan ketiga perang, pasukan AS terus memburu dan menghancurkan target-target Iran yang menimbulkan ancaman bagi AS dan Tel Aviv. Pemirsa, Israel mengklaim 2 pembunuhan tingkat tinggi terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan juga Komandan Basij Gholam Reza Soleimani. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim Israel Defense Force atau IDF telah membunuh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani dalam serangan pada Senin hingga Selasa. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול 2 מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים. Meski begitu, hingga kini Iran masih belum memberikan komentar terkait kedua klaim tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset AS di wilayah tersebut. Konflik di Timur Tengah meluas dan masih berlangsung hingga kini. Negara-negara anggota Sekutu Amerika Serikat menolak mengirimkan pasukannya untuk mengamankan Selat Hormuz. NATO beralasan akan fokus mendorong diplomasi dibandingkan perang. Iran terus menyasar kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal tanker Amerika Serikat pun menjadi salah satu targetnya. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk membantu amankan kapal yang melintas. Namun permintaan ini ditolak negara-negara sekutu Amerika Serikat. 現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し沈静化という言葉が、ありますけども、この沈静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行って。 I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people, that our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. Penolakan ini diprediksi membuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu ikut memanas. Saat ini Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat, termasuk Indonesia, untuk bisa melintasi Selat Hormuz.
Sebuah rumah makan terbakar di Jalan Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 11 unit damkar ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Dugaan sementara untuk kejadian dari korsleting listrik. Yang terbakar rumah makan Bali House. Pak, dalam proses pemadaman kendalanya apa aja, Pak? Ini kan kita Untuk kendala jalan macet karena lagi jam-jamnya sibuk dan sumber air agak jauh juga. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jemaah Masjid Jafar Warohmah yang berada di Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dikejutkan dengan serangan petasan oleh kelompok remaja yang tawuran. Warga yang tengah melaksanakan malam nuzul Quran langsung panik dan berhamburan keluar masjid. Menurut warga, aksi tawuran selama bulan suci Ramadan seringkali terjadi dan mengganggu waktu beribadah masyarakat. Orang sering tawuran, setiap hari memang mereka tawuran. Cuman pada saat kejadian malam itu, lawan mereka di lingkungan 7 itu nggak ada. Jadi di masjid ini jadi sasaran? Nah, masjid ini jadi sasaran. Waktu itu masjid itu lagi apa itu? Lagi ada kegiatan acara nuzul Quran. Aksi tawuran yang merembet ke masjid ini telah dilaporkan warga ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga berharap petugas kepolisian dan pemerintah setempat tegas menangkap pelaku tawuran yang sangat meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di sebuah musola di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sekitar pukul 12 dini hari, diduga berasal dari petasan atau mercon berdaya ledak tinggi. Akibat ledakan itu, bagian atap dan sejumlah dinding musola mengalami kerusakan cukup parah. Puing-puing bangunan terlihat berserakan di sekitar lokasi kejadian. 2 orang yang berada di dalam musola saat ledakan terjadi mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, terutama pada tangan, dada, dan wajah. Kedua korban berusia 16 dan 19 tahun, kemudian segera dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit Serengat untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu korban merupakan anak dari pemilik musola. Korban diketahui sering beraktivitas di musola pada malam hari. Warga tidak mengetahui jika anak tersebut meracik petasan di dalam musola. Keterangan dari dokter jaga pada saat yang tiga korban tersebut datang diantar oleh orang tuanya, berkata penyebabnya informasinya dari dokter jaga saat akan memasukkan mesin ke selongsong. Polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan petasan, termasuk menelusuri bahan dan proses pembuatan petasan yang diduga menjadi sumber ledakan. Video yang viral pada hari Minggu kemarin tampilkan gerombolan remaja yang berkonvoi motor sambil menyalakan flare dan petasan di pertigaan Swadharma Raya dan Jalan Ciledug Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan karena dapat memicu kecelakaan serta berpotensi menyebabkan kebakaran. Polsek Pesanggerahan yang lakukan penyelidikan mengamankan 17 remaja yang terlibat dalam konvoi. Aksi konvoi tersebut dilakukan para remaja untuk mencari pengakuan di media sosial. Polisi memanggil orang tua para remaja agar memberikan pembinaan kepada anak-anak mereka. Untuk para pelaku sendiri yang kami amankan total 17 remaja, lalu ada 2 buah bendera geng Destroy, 1 buah bendera geng Warji Boys Jakarta, 6 buah bendera geng Asirot, 6 unit handphone, 1 unit motor Honda Supra, 1 unit motor Honda Beat. Untuk memberikan efek jera, para remaja tersebut dikenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan lingkungan di sekitar pos PAM.
Polisi mengimbau masyarakat, terutama para remaja, untuk tidak melakukan konvoi sambil menyalakan petasan atau aksi serupa di jalan umum, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Rajin, Bu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kirim. Stop. Penjaga toko di Tangerang, Banten lari kocar-kacir saat tempatnya berjualan diserang warga dengan petasan. Warga kesal lantaran toko ini tetap menjual obat-obatan keras. Jualan obat-obatan, Bu. Padahal sebelumnya warga sudah meminta penjual untuk menutup tokonya. Penjaga toko ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan warga dan sempat diperiksa polisi sebelum akhirnya dibebaskan kembali. Pernah ditindak, dia ditangkap juga, habis itu ya dia nggak lama kemudian ya besoknya dia balik lagi ke sini, buka lagi gitu. Saat ini toko sudah ditutup dan berada di bawah pengawasan warga sekitar. Warga berharap toko tidak lagi menjual obat-obatan keras. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kendaraan pemudik terus meningkat, one way resmi diberlakukan di sejumlah ruas tol. Mabes TNI selidiki dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras. Konflik Selat Hormuz masih memanas. Pemerintah kaji penerapan work from home untuk hemat BBM. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rosalyn Hugh kembali hadir menemani Anda dalam program iNews Siang. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, iNews Siang kali ini kami awali dengan informasi keributan terjadi di sebuah kafe di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Masa yang diduga dari ormas terlibat cekcok dengan pengelola kafe. Keributan terjadi di sebuah kafe di Sampang, Jawa Timur antara pengelola kafe dengan massa diduga ormas. Seorang pria berkopiah putih berbincang dengan pihak kafe terkait konser dangdut koplo yang akan digelar di lokasi itu. Namun seorang massa berupaya meraih dagu perwakilan kafe hingga terjadi keributan. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk melerai dan mengamankan situasi. Sementara itu, menyikapi kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang akhirnya menyegel kafe. Penyegelan dilakukan karena pemilik kafe dinilai tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah diberikan oleh petugas. Bukan penutupan sementara sampai batas yang tidak ditentukan terhadap Liko Cafe Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polaken, Kecamatan Sampang, pemilik Ahmad Hirianto, yang diduga melanggar izin usaha berdasar surat dinas sekian-sekian dan surat sekretaris daerah sekian-sekian. Pemerintah Kabupaten Sampang mengimbau para pelaku usaha agar mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat di saat bulan Ramadan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban penjamretan saat hendak berangkat mengaji ke masjid di Pongkawan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menggasak tas korban berisi ponsel dan uang.
Seorang wanita lanjut usia dijamret saat hendak berangkat mengaji ke sebuah masjid di desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, terekam CCTV. Tas korban yang berisi ponsel dan dompet berisi sejumlah uang digasak pelaku menggunakan sebuah motor. Ironisnya korban yang berusaha mengejar pelaku jatuh tersungkur di jalan tanpa ada yang menolong. Dibantu pengurus masjid, akhirnya korban melaporkan kasus penjamretan itu ke polisi. Ikut pengajian rutin jam 5 itu. Terus dia kan sendirian, biasanya nggak bawa HP dan dompet, biasanya nggak bawa. Kalau ada langsung membawa terus dijamret itu. Jelang Lebaran, kawasan desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo sering terjadi kasus penjamretan dan pencurian motor. Kini polisi masih memburu keberadaan pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah harga emas yang tinggi, emak-emak malah berburu perhiasan emas imitasi demi tampil menarik saat Lebaran nanti. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, pemirsa, toko perhiasan emas imitasi dipadati pembeli yang mayoritas emak-emak. Warga didominasi emak-emak ini menyerbu toko perhiasan emas imitasi di areal Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka sengaja beli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting untuk dipakai saat Lebaran nanti. Harga perhiasan imitasi ini bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per gram. Emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi lantaran harga emas asli mahal dan tidak terjangkau. Mereka juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran membeli emas imitasi. Beli cincin. Oh gitu, beli cincin. Iya. Ini rencananya mau dipakai untuk apa? Buat nanti hari Lebaran. Karena kualitasnya bagus, warnanya juga bagus. Tidak beli emas asli? Kalau emas asli enggak lah. Jarang-jarang beli emas asli. Kebanyakan beli emas kayak gini lebih bagus. Ini puasa ini alhamdulillah rame, nggak seperti hari biasanya. Alhamdulillah juga banyak. Kenaikannya berapa persen dari hari Kenaikannya hampir 75% sampai 85%. Rata yang dibeli itu yang utama itu kalung, gelang, cincin itu yang utama. Pada Ramadan tahun ini, jumlah pembeli perhiasan imitasi meningkat dari hari biasanya. Dalam sehari, toko perhiasan emas imitasi bisa menjual 1 kilogram. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mabes TNI tengah melakukan penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus penganiayaan terhadap aktivis. Doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Mabes TNI turut menyelidiki insiden penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut langkah tersebut diambil untuk menyikapi opini yang tengah berkembang di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tersebut. Proses penyelidikan dipastikan berjalan dengan profesional dan transparan. Di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. Sebelumnya, aktivis Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi usai Andri menghadiri podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dan kini Andri masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji secara detail terkait dengan rencana pemotongan gaji pejabat negara. Menteri hingga anggota DPR RI pun, pemirsa, kita hadirkan informasi kajian seiring arahan Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat 13 Maret lalu yang didorong oleh penghematan imbas perang di Timur Tengah. Prasetyo menjelaskan pemerintah tidak hanya melakukan kajian untuk pemotongan gaji, tapi juga mendorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga. Contoh perjalanan dinas sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri SDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita sekian hari, itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong tuh ya diisi lagi, begitu kosong diisi lagi gitu. Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu. Sama dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip. Nah, sekarang mari kita maknai dari Bapak Presiden kemarin itu beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya menghimbau kepada kita semua yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian dan lembaga. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah mengkaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah pemerintah menghemat konsumsi BBM. 19 di mana ini akan memberangkatkan rute tujuan Jakarta. Sejumlah negara telah menerapkan WFH guna menekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat perang. Meski demikian, Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi nasional, baik BBM, LPG, dan juga listrik terpantau aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Terlebih saat ini Selat Hormuz secara bertahap mulai dibuka bagi kapal-kapal yang ingin melintas di luar kapal milik Amerika dan Israel. Tak hanya itu, pemirsa, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk melakukan pembelian minyak mentah dari negara lain seperti Rusia dan Venezuela. Listrik, kompor. Jangan sampai pada saat tiba di kampung di sini terjadi kekacauan di sini. Yang kedua, saya juga memang Pak, boleh Pak, izin Pak. Sekali lagi dari Dirjen RTKP. Seluruh keluarga besar kita berkumpul bersama-sama. Lagi dikaji tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan melahirkan di atas kapal. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Seorang penumpang kapal bernama Isa, 37 tahun, dievakuasi petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Isa melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Ini proses persalinannya di atas kapal sendiri seperti apa? Proses persalinannya lancar. Kebetulan ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman. Kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya, ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, memasuki puncak arus mudik, kemacetan panjang terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penumpukan hingga 15 km lebih dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Antrian kendaraan terjadi sejak Selasa malam dan terus berlanjut hingga Rabu pagi sepanjang 15 km. Arus kendaraan dominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota. Para pemudik yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur harus melaju perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Pengendara dihimbau mewaspadai sejumlah titik kritis, terutama di kilometer 48, yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Meski kepolisian dan jasa marga telah memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah, namun kepadatan masih belum terurai secara signifikan. Saat ini penerapan one way diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Sementara itu jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat juga sudah dipadati oleh pemudik. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah. Kendaraan yang melintasi jalur Pantura didominasi oleh motor. Peningkatan volume kendaraan ini mulai terjadi sejak Rabu dini hari dan diprediksi akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Pemirsa, kepolisian bersama dengan jasa marga resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di gerbang tol Cikampek Utama. Usai diberlakukannya sistem satu arah atau one way, kondisi arus kendaraan ramai lancar. Kebijakan ini dinilai efektif untuk mengurai potensi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Sistem satu arah berlaku pada Selasa sore kemarin, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 236 Trans Jawa. Berdasarkan data jasa marga, lebih dari 290.000 kendaraan melintas tol Cikatama menuju Trans Jawa sejak 11 Maret lalu. Rekayasa lalu lintas one way juga sudah diterapkan mulai dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di puncak arus mudik gelombang 2. Data terbaru menunjukkan peningkatan arus lalu lintas terjadi hingga 97%. Lebih dari 47.000 kendaraan sudah melintasi tol Cipali sejak Rabu dini hari. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau normal. Belum terlihat pergerakan signifikan kendaraan yang melintas di jalur ini. Puncak kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi besok atau 2 hari jelang Lebaran. Jalur selatan Lingkar Gentong menjadi jalur alternatif pilihan bagi sebagian besar masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah. Pemudik dihimbau untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan juga Muharlin di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Baik, kita ke Nata terlebih dahulu. Baik, selamat siang Nata. Bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di sana? Baik, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini terpantau semakin ramai. Kemudian juga ini tentunya lebih meningkat dibandingkan tadi pagi berdasarkan pantauan kami. Kemudian memang sejak tadi subuh sekitar pukul 5 subuh kawasan ataupun daerah pintu masuk tol Cikatama ini telah terjadi penumpukan kendaraan yang cukup signifikan terjadi. Bahkan ketika kami melakukan perjalanan dari hotel menuju ke lokasi juga
sempat terjadi ketersendatan. Kemudian juga meskipun kemarin dari kilometer 55 sampai dengan 70 dilakukan sistem kontraflow, namun tadi nyatanya sekitar pukul 4 subuh ataupun pukul 5 subuh tadi sudah berlaku sistem one way atau satu arah karena mengingat meningkatnya situasi volume kendaraan di kawasan menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian juga berdasarkan data yang kami himpun dari Jasa Marga per tadi sekitar pukul 11 siang, ini tadi sempat terjadi lonjakan yang begitu signifikan, bahkan lebih dari 12.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai dengan H-1 menjelang Hari Raya. Adapun jam-jam yang menjadi lokasi rawan terjadinya padatan lalu lintas yakni misalnya seperti siang hari, sholat zuhur, kemudian juga menjelang maghrib. Kemudian juga bagi masyarakat yang memang menggunakan rest area untuk sekedar istirahat, ini diharapkan maksimal 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya untuk menghindari terjadinya kendaraan yang tidak kebagian melakukan parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang lebih parah lagi. Selain itu juga lokasi titik seperti gerbang tol juga menjadi salah satu sumber kemacetan utama karena banyaknya beberapa kendaraan yang melakukan transaksi top up tol lantaran saldonya kurang seperti itu. Jadi jika kita komparasikan, misalnya dalam satu kali melakukan tapping ini hanya 10 detik, namun kalau misalnya ternyata saldonya kurang ataupun habis, tentunya harus melakukan top up terlebih dahulu sehingga ini memakan waktu bisa 1 sampai dengan 2 menit. Tentunya dengan kondisi lalu lintas dengan volume kendaraan yang sangat meningkat seperti saat ini tentunya akan berdampak kepada kemacetan yang cukup panjang. Bahkan selain itu juga dipengaruhi oleh cuaca. Jika kita bicara cuaca pada hari ini dari tadi pagi sekitar pukul 5 subuh sampai dengan pukul setengah 12 siang ini, cuaca tadi sempat panas, kemudian ini sudah mulai agak mendung, dan di daerah belakang saya ini jika kita lihat awannya sudah mulai gelap juga. Sehingga diimbau juga pada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan terutama menuju ke arah tol Trans Jawa, ini diharapkan bisa kembali perhatikan terutama pada sistem pengereman, kemudian juga dari ban agar terhindar dari mara bahaya seperti jalur licin, dan juga jaga jarak aman Anda antara kendaraan lain dan juga kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas beruntun ataupun tabrak belakang. Selain itu juga jika Anda memang tidak sempat atau tidak kebagian rest area, Anda bisa melalui jalur pantura ataupun jalur arteri karena di sana juga tersedia berbagai banyak posko-posko yang didirikan untuk sekedar beristirahat dan dapat dimaksimalkan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Ocha. Baik, terima kasih Nata Arman. Berikutnya kita akan ke Muharlin di Lingkar Gentong. Baik Muharlin, bagaimana situasi lalu lintas terkini di area tempat Anda melaporkan? Silahkan. Iya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Memasuki masa puncak arus mudik Lebaran 2026, situasi serta kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih terpantau normal. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan siang hari ini, memang sudah mulai terlihat meningkat mobilitas dari kendaraan pemudik yang melintas di kawasan Lingkar Gentong ini, mulai dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang, yang mana jalur Lingkar Gentong ini sendiri menghubungkan sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Garut, Bandung, Ciamis, Tasikmalaya hingga menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Dan perlu diketahui juga Ocha dan juga pemirsa terkait dengan perkiraan dari prediksi terjadinya kepadatan serta lonjakan kendaraan di Lingkar Gentong ini diprediksi akan terjadi pada hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pemudik yang akan melintas di jalur ini untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari, terlebih jika mendekati waktu Lebaran, mengingat memang jalur Gentong ini sendiri memang sering terjadi kemacetan begitu jika terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri. Terkait dengan itu kami juga perlu menghimbau bagi para pengemudi untuk memperhatikan sejumlah hal, diantaranya medan jalan Lingkar Gentong ini sendiri yang memang diketahui jalannya cukup ekstrim begitu, dengan banyaknya tanjakan dan turunan yang cukup curam, kemudian tikungan yang tajam, sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi para pemudik. Selain itu juga cuaca yang memang tidak menentu, akhir-akhir ini sering terjadi panas dan kemudian tiba-tiba hujan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan bagi para pemudik untuk demi keselamatan dan keamanan mereka. Selain itu juga pemudik juga dihimbau untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari melakukan pengecekan terhadap kendaraan, mulai dari melakukan pengecekan ke lampu-lampu
kendaraan, kemudian roda kendaraan dan juga sistem pengereman. Dan tidak kalah pentingnya ini bagi para pemudik yang mengemudi begitu untuk memerhatikan atau memastikan kondisi badan Anda tetap fit agar bisa nyaman begitu menjalankan perjalanan selama arus mudik. Dan informasi lain yang harus kami sampaikan juga terkait dengan faktor keselamatan dan keamanan. Ini pihak dari kepolisian dari Polresta Tasikmalaya sudah menyiapkan atau memasang sejumlah CCTV di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini untuk memastikan kondisi lalu lintas dan keselamatan para pemudik. Kemudian setelah menyiapkan sejumlah pos-pos terpadu yang mencakup pos keselamatan, pos keamanan dan juga pos kesehatan. Jadi untuk Anda para pemudik yang kelelahan di jalan bisa singgah untuk mampir beristirahat di pos-pos yang telah disediakan. Kembali ke Ocha. Baik, terima kasih ada Muharlin melaporkan langsung dari Lingkar Gentong dan juga tadi Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama Karawang. Selamat petugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menempuh perjalanan jauh saat mudik tak hanya menguras tenaga, tetapi juga menguji daya tahan tubuh para pemudik. Namun di balik itu, para pemudik ternyata memiliki cara tersendiri untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit. Ya pemirsa, di tengah melakukan perjalanan mudik sangat penting untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit. Apalagi untuk melakukan perjalanan mudik biasanya menempuh jarak yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lebih lama. Nah, kita akan coba kepada salah satu pemudik tanyakan apakah rahasia agar menjaga stamina tubuh agar tetap fit selama melakukan perjalanan mudik. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sanjaya. Bapak mau mudik kemana nih Pak? Ke Cirebon, Mbak. Lumayan jauh sekali ya. Bapak, ini ada rahasia nggak sih untuk tubuh agar tetap fit selama melakukan perjalanan mudik? Ya, selama ini saya dan keluarga sih selalu minum Stimuno, Mbak ya. Jadi Stimuno Forte ini. Dan untuk selama perjalanan mudik ini saya juga selalu minum Stimuno agar terjaga daya tahan tubuh saya, agar tidak terkena flu, batuk, ispa, dan sampai TBC, seperti itu sih. Oke, jadi Bapak punya rahasia untuk selalu minum suplemen kesehatan ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Ya baik pemirsa, jadi memang setiap pemudik ini memiliki rahasianya masing-masing. Dan salah satunya adalah minum suplemen kesehatan agar stamina tubuh tetap fit selama melakukan perjalanan mudik. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, menggunakan moda transportasi apapun, selalu membawa suplemen kesehatan andalan Anda agar perjalanan mudik Anda nyaman, sehat, dan selamat sampai ke tujuan hingga berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan sistem satu arah telah diberlakukan di sebagian tol Jakarta Cikampek dan bisa diperpanjang. One way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional sudah kita berlakukan mendasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada jam 12 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKP. Jadi SKP itu tanggal 17 dan 18 itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama, one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Apakah malam ini nanti ada puncak arus? Nanti kami yang koordinasi dengan Dirut Jasa Marga. Manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi karena malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan kontraflow untuk bisa mengatur flow.
Pemirsa, karena tidak ada yang merawat, seorang pemudik motor ke Pulau Sumatera terpaksa membawa serta kucing peliharaannya. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 kendaraan. Seperti inilah antrean pemudik motor yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Di antara ramainya antrean, satu pemudik motor membawa serta 2 kucing peliharaannya. Menggunakan tas khusus, kucing ras ini hanya duduk tenang. Menurut pemiliknya, ia terpaksa membawa mudik kucingnya karena tidak ada yang mengurus saat ia pulang kampung. Nggak ada yang ngurus, ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Nggak ada ngamuk gitu? Enggak. Ngamuk enggak lah. Ini doang. Ada persiapannya nggak, Pak? Misalnya bawa makanannya? Ya paling makanannya aja sih yang dia suka gitu. Makanan basah, snack. Hingga Selasa dini hari 17 Maret, jumlah pemudik motor yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan sebanyak 10.182 unit. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik lebaran mulai terasa di Pelabuhan Merak, Banten. Sejak semalam, kawasan pelabuhan ini dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kepadatan kendaraan pemudik mulai terlihat di Pelabuhan Merak. Sejak Rabu dini hari, volume kendaraan terus meningkat, membuat sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, mulai terisi penuh. Para pemudik didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta dan sekitarnya. Mereka memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari kepadatan yang diprediksi akan terus meningkat. Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten diramaikan oleh pemudik motor 2 hari jelang Lebaran. Antrian pemudik terlihat saat memasuki kapal untuk menyeberang, di mana hingga saat ini lebih dari 13.000 motor dan lebih dari 12.000 truk sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pulau Sumatera. Diprediksi kepadatan arus mudik masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan, seiring meningkatnya jumlah pemudik yang menuju Pulau Sumatera. Sementara itu, pemirsa, ribuan pemudik terus berdatangan di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para pemudik ini rata-rata tiba dari Kalimantan Tengah dan kembali ke kampung halaman untuk Lebaran bersama keluarga. Mereka sengaja memilih mudik hari ini karena sudah memasuki cuti bersama. Diprediksi penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak pada momen mudik tahun ini mencapai 248.711 penumpang, naik 5% dibandingkan periode tahun lalu. Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati ribuan calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi, stasiun Pasar Senen dipadati oleh pemudik. Antrian panjang terjadi di area keberangkatan. Penumpang menunggu jadwal keberangkatan kereta. Hari ini tercatat lebih dari 22.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen diprediksi terjadi hari ini dan esok hari. Pihak stasiun pun telah menyiapkan sejumlah antisipasi, diantaranya menambah petugas hingga mengatur alur keberangkatan penumpang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung bersama dengan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Baik pemirsa, kita terlebih dahulu ke Wenda.
Selamat siang Wenda, bagaimana kondisi penumpang di sana? Apakah kemudian sudah mulai terjadi kepadatan? Silakan. Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini di stasiun Pasar Senen memang sudah terjadi kepadatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari biasanya. Bahkan kepadatan ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi, dan kepadatan terjadi sejak pagi hari tadi selain karena hari ini merupakan puncak arus mudik Lebaran, tetapi juga karena jam keberangkatan kereta yang cukup berdekatan, hanya berselisih sekitar beberapa menit saja. Dan sehingga memang tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di area ruang tunggu ini begitu padat oleh para calon penumpang yang menunggu jam keberangkatan kereta mereka begitu. Dan apalagi Rosalin perlu kami sampaikan bahwa ketika proses check-in atau proses boarding sudah dimulai, ini antrian pada saat melakukan proses check-in ini bisa mengular begitu panjang sehingga memang membutuhkan waktu yang lebih lama begitu, sehingga dari pihak KAI khususnya daerah operasi 1 ini menghimbau untuk para calon penumpang untuk tiba lebih awal karena memang untuk proses check-in-nya ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan jika kita berbicara mengenai data Rosalin, bahwa pada hari ini akan ada lebih dari 22.500 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Namun tentunya angka tersebut masih dinamis karena memang masih tersedia beberapa tiket untuk keberangkatan hari ini meskipun memang sangat tipis sekali, dan mengingat banyaknya ataupun antusias masyarakat untuk bepergian keluar kota menggunakan kereta api ini cukup tinggi, sehingga pada periode mudik tahun ini yakni dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April 2026 dari daerah operasi 1 PT KAI ini menyediakan sebanyak 1.080.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh, dan angka ini cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya menyediakan sekitar 1.050.000 tiket saja. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, senantiasa untuk selalu berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Kembali ke Anda, Rosalin. Iya baik pemirsa, itu dia laporan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian kita akan ke Pelabuhan Merak Banten dengan rekan Salam. Baik, Salam, selamat siang. Apakah kemudian siang ini pemudik di Pelabuhan Merak sudah semakin meningkat? Silahkan dengan laporannya. Ya betul sekali Ocha dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terpantau padat karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026, dan kepadatan kendaraan ini juga sudah terisi di kantong-kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten, di mana kepadatan kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini mengantri untuk masuk ke dalam kapal, yang mana untuk waktu bongkar muatnya sendiri ini menghabiskan kurang lebih 1 jam 15 menit untuk kendaraan-kendaraan ini bisa masuk ke dalam kapal. Dan memang untuk waktu tersebut ini memang sifatnya situasional, tergantung dari kondisi cuaca di laut dan juga faktor-faktor lain sebagainya. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ocha dan juga pemirsa, kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada lebih dari 116.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan sendiri ini mencapai 26.000 kendaraan yang sudah diberangkatkan, dan jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat pada hari ini dan juga hari esok ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak Banten. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk waktu favorit masyarakat melakukan perjalanan mudik ini terjadi pada waktu gelap, terutama setelah melaksanakan buka puasa dan juga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, di mana pada waktu tersebut hingga dini hari ini banyak masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan mudik dan juga melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten karena mereka sengaja untuk memilih di waktu tersebut untuk menghindari panas terik matahari ketika mereka memilih perjalanan pada waktu siang seperti saat ini, di mana suhu di kawasan Pelabuhan Merak ini bahkan tembus lebih dari 34 derajat Celcius, yang mana mereka juga akhirnya mempertimbangkan di waktu-waktu tersebut untuk menghindari panas terik matahari yang sudah sepekan belakangan kondisinya ini sangat panas terik matahari ya di kawasan Pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ocha dan juga pemirsa, bahwa pertambahan volume kendaraan maupun juga volume penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik di kawasan Pelabuhan Merak ini masih akan terus bertambah hingga hari esok. Ocha.
Baik, terima kasih. Salam Rahma melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan juga tadi ada Wenda Nura dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Suhu tinggi tak hanya membuat tubuh cepat lelah, tetapi juga beresiko untuk mengganggu kesehatan selama perjalanan mudik. Namun pemirsa, pemudik tak perlu khawatir karena terdapat berbagai solusi praktis, mulai dari perlengkapan pelindung hingga produk penurun panas tubuh. Ya pemirsa, saat ini saya berada di depan SPBU Kalimalang, di mana di tempat kami melaporkan ini biasanya menjadi titik istirahat sementara untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Dan untuk mudik di siang hari panas seperti ini, biasanya ini membutuhkan tenaga ekstra, tapi para pemudik pasti punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kita coba tanyakan langsung kepada salah satu pemudik yang nampaknya sedang beristirahat di tempat kami melaporkan. Selamat siang Mas, Mbak. Maaf mengganggu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Oke, Mas sama Mbaknya mau pada mudik kemana nih? Kita kebetulan dari Serang mau ke Tasik, Mbak. Wow, lumayan jauh juga ya. Ini kenapa sih memilih mudik di siang hari seperti ini? Kan cuaca lagi panas banget begitu. Kita prefer mudik di siang hari karena siang hari emang lebih aman sih daripada malam hari. Kita juga nggak terlalu dikejar waktu juga. Nah, kalau untuk nyaman selama berkendara di siang hari trik-trik ini, kita selalu pakai Bye-Bye Fever nih, Kak, varian dewasa. Kalau dari Mbaknya gimana? Iya, karena Bye-Bye Fever itu memberikan rasa nyaman hingga 10 jam selama perjalanan kita, Mbak. Jadi meskipun kita mudiknya di siang hari, itu tetap nyaman dan auto jadi adem. Wah, jadi memang punya solusi untuk mengatasi hal tersebut ya. Baik, kalau gitu terima kasih, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan ya. Baik pemirsa, jadi memang para pemudik ini memiliki solusinya masing-masing untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya untuk mengatasi cuaca yang sedang terik seperti sekarang ini. Dan tentunya ternyata ada ya plester kompres sejuk yang tidak hanya bisa menurunkan demam, tetapi juga bisa menjadi solusi saat merasa gerah di perjalanan mudik. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik, diharapkan ataupun disarankan untuk selalu membawa plester kompres sejuk andalan Anda agar bisa menemani perjalanan Anda nyaman dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Anda masih di iNews Siang bersama saya Jen Cahyani, berikut segmen Cahaya Ramadan. Pemirsa, bulan Ramadan mendatangkan berkah bagi petani buah blewah di Lumajang, Jawa Timur. Buah yang identik dijadikan untuk minuman segar untuk buka puasa ini menjadi primadona yang membuat para petani buah blewah bisa meraup cuan hingga jutaan rupiah. Momentum bulan suci Ramadan mendatangkan berkah tersendiri bagi petani buah blewah di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Permintaan buah yang menjadi primadona saat bulan Ramadan ini melonjak diikuti dengan harga jual yang tinggi. Harga buah yang identik dijadikan minuman segar untuk berbuka puasa ini menembus Rp5.000 per kilogramnya di tingkat petani, dan bisa lebih mahal jika langsung dijual ke konsumen. Di luas lahan sekitar 2.500 meter persegi ini, petani bisa memanen buah blewah 3-5 ton dan bisa meraup untung 15-25 juta sekali panen di bulan Ramadan. Untuk kisaran bulan puasa ini, kalau harga memang normal, standar. Kalau menurut saya yang mahal 5.000 itu dari petani. Kurang lebih 5.000. Tapi kalau pas rusak itu harganya berapa, Pak? Kalau dibuat eceran masih bisa 7.000, bisa 8.000. Tapi kalau dari petani yang rusak itu? Separuh harga. Meski cuaca di bulan Ramadan tahun ini tidak menentu dan kerap dilanda hujan, namun petani buah blewah di Lumajang bersyukur masih bisa memanen buah blewah serta meraup berkah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho,
iNews melaporkan. Ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk hari Lebaran. Namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu sus klepon. Seperti apa berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga. Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini. Karena kan yang kita tahu choux atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah ini dipakai isian klepon rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia, apalagi ada isian gula merahnya ini bener-bener bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat choux klepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa, maka jadilah jajanan choux klepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus kakling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya masih ada, gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, choux klepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Semarak Ramadan juga terasa di Filipina. Salah satu wilayah di Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di balai kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambonanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masayang talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan melahirkan di atas kapal. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Seorang penumpang kapal bernama Isa, 37 tahun, dievakuasi petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Isa melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Ini proses persalinannya di atas kapal sendiri seperti apa? Proses persalinannya lancar. Kebetulan ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman. Kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya, ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia pastikan pemerintah kaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah pemerintah hemat konsumsi BBM. Sejumlah negara telah terapkan WFH guna tekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat perang. Meski demikian, Bahlil pastikan kondisi ketahanan energi nasional, baik BBM, LPG, listrik terpantau aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Terlebih saat ini, Selat Hormuz secara bertahap mulai dibuka bagi kapal-kapal yang ingin melintas di luar kapal milik Amerika dan Israel. Tidak hanya itu, pemerintah juga buka kemungkinan untuk melakukan pembelian minyak mentah dari negara lain seperti Rusia dan Venezuela. Jangan sampai tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, bertamu pada Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pertemuan maraton pada ayah dan anak itu ia lakukan untuk meminta maaf pasca pengajuan restoratif justice. Rismon Sianipar tiba di Istana Wakil Presiden pada Jumat pagi. Ia mengklaim pertemuannya dengan Gibran hanya sebatas silaturahmi. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama 1 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memberikan bingkisan parsel pada Rismon. Bukan sulap, bukan sihir. Usai bertemu Gibran, Rismon berjanji akan menebus kegaduhan yang ia perbuat pada keluarga Joko Widodo. Ia juga siap pasang badan dan dicaci maki untuk Jokowi. Saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Sebelumnya, Rismon juga menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Diduga, Rismon meminta maaf secara langsung pada Joko Widodo usai dirinya mengajukan permohonan restoratif justice di Polda Metro Jaya. Sikap Rismon Sianipar tersebut berubah 180 derajat pasca mengajukan restoratif justice. Rismon yang sebelumnya galak soal ijazah Jokowi kini berbalik membela, bahkan bersedia pasang badan atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo telah memaafkan Rismon Sianipar. Namun, ia menyerahkan permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon kepada kuasa hukumnya. Pak, terkait pertemuan dengan Pak Rismon kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restoratif justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik. Pemirsa, usai Rismon Sianipar ajukan restoratif justice, Dr. Tifa dan juga Roy Suryo memutuskan untuk membubarkan tim kuasa hukumnya yang lama. Melalui kuasa hukumnya, Refli Harun, Roy Suryo CS menyampaikan pernyataan terbarunya. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Itu poin pertama. Saya, maksudnya adalah Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti, ya. Dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates, ya. Jadi ada bahasa Inggris sedikit, ya, biar Troya. Mungkin teman-teman masih ingat tuh film Troy, ya, atau Troya yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles. Kemudian adapun penasihat hukum atau kuasa hukum yang tergabung dalam Troya adalah sebagai berikut. Nanti akan dibacakan. Nah, poin terakhir ini, saya dan Dr. Tifa menunjuk saudara Refli Harun untuk menjadi koordinator Troya. Struktur lainnya ditentukan sendiri di antara PH Troya. Nanti kita akan lengkapi strukturnya. Karena selama ini sebenarnya saya bukan koordinator, tukang keset aja sebenarnya. Demi menjaga kestabilan dan ketersediaan BBM selama momen arus mudik dan balik, PT Pertamina Patra Niaga menurunkan satuan tugas khusus Ramadan Idul Fitri 2026. Hadirnya Satgas Ramadan dan Idul Fitri ini memastikan kesiapan pasokan energi bagi masyarakat dengan berbagai strategi distribusi hingga penambahan layanan bagi pemudik. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026 tetap aman. Sejumlah strategi distribusi juga disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur mudik. Selain menjaga pasokan energi, Pertamina juga menyiapkan fasilitas serambi My Pertamina di sejumlah rest area. Pengadaan produk ini sudah kita siapkan M-3, jadi sejak Januari kita sudah siapkan produknya, sehingga kita bisa pastikan insya Allah dari ketersediaan produk selama Ramadan Idul Fitri ini berjalan dengan baik. Serambi My Pertamina ini adalah layanan tambahan kami untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang melakukan arus mudik maupun arus balik selama Ramadan Idul Fitri ini, mampir singgah di SPBU Pertamina. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Niti Emiliana menilai langkah kesiapsiagaan Pertamina Patra Niaga menjadi sinyal positif bagi masyarakat di tengah tingginya kebutuhan energi saat mudik. Ini sebagai salah satu langkah yang baik karena di luar banyak isu-isu, tapi karena ada peningkatan layanan dan kesiapsiagaan dari Pertamina, ini menjadi hal yang menenangkan untuk masyarakat. Untuk melayani para pemudik, Pertamina bersiaga 24 jam selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Pertamina juga mengoptimalkan layanan digital melalui aplikasi My Pertamina sebagai akses utama program dan promosi bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, PT PLN Persero memastikan kesiapan sistem kelistrikan di Bali jelang 2 momen besar keagamaan, yakni Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Selain jaga pasokan listrik, PLN juga perkuat infrastruktur kendaraan listrik untuk mendukung mobilitas masyarakat. PT PLN Persero memastikan kesiapan sistem kelistrikan di Bali jelang 2 momen besar keagamaan, yakni Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Selain menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga memperkuat infrastruktur kendaraan listrik atau electric vehicle untuk mendukung mobilitas wisatawan sekaligus mempercepat transisi energi bersih di Pulau Dewata. Idul Fitri namanya, demand juga diperkirakan turun dibanding dengan hari-hari biasa. Tetapi kita kan harus memastikan kondisi pembangkitan, transmisi, distribusi sampai ke pelayanan-pelayanan. Untuk memanage teman-teman yang ada di pembangkitan, saya yakin nanti Indonesia Power bisa menghasilkan kelistrikan yang aman dan handal untuk keandalan listrik di Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan energi bersih melalui pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik. Kebijakan telah diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang energi bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang kendaraan listrik. Sejak lama memang di periode pertama merintis penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Itu diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48. Prinsip dasarnya adalah alam Bali ini harus bersih sesuai visi Nangon Satkirti Loko Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Jadi udaranya juga harus bersih. Nah, bagaimana membuat udara bersih? Ya, kurangi aktivitas yang membuat dia menjadi kena polusi. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN, Bali diharapkan mampu menjadi model pengembangan energi bersih dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus memastikan masyarakat bisa rayakan Nyepi dan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan.